Apa alasan utama sebuah kelompok Islam menolak hadis ahad seperti azab kubur? Nah, pertama karena kebodohan tentang hadis. Kalau nggak bodoh, nggak akan menolak. Tidak ada seorang pun ulama ahli hadis yang menolak hadis ahad, termasuk dalam masalah akidah. Kedua, karena ya ini juga berpangkal dari kebodohan, kata mereka hadis ahad dilalahnya dhanniyah. Dhanniyah itu artinya tidak pasti, hanya berdasarkan dugaan, tidak sama dengan Al-Qur'anul Karim. Apa akibatnya? Akibatnya mereka harus meruntuhkan banyak perkara usul akidah dan tauhid karena penolakan terhadap hadis ahad. Coba rukun iman, rukun Islam tentang apa? Malaikat Jibril yang menjelma menjadi orang, nanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu Islam. Itu hadisnya ahad. Itu apakah ditolak? Kedua, Mu'adz diutus oleh Nabi ke Syam mengajarkan tauhid sendirian. Berarti hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal karena sendiri itu hadis ahad. Padahal menjelaskan tentang akidah. Kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu alla ilaha illallah wa anna rasulullah. Kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka jadikan dakwah yang pertama kamu lakukanlah syahadat la ilaha illallah Muhammad. Itu tauhid, itu akidah. Tapi sendiri. Penjelasan Mu'adz semuanya ahad. Kalau itu tidak sah, tertolak, maka keislaman penduduk Syam bisa-bisa apa? Tertolak juga. Tidak sah bisa-bisa kalau begitu. Itu bahaya besar. Ya. Karena bahaya besar, maka menolak hadis ahad termasuk apalagi menyangkut masalah akidah, konsekuensinya sangat-sangat berat. Dia bisa menganggap keislaman banyak orang tidak sah, termasuk keislaman para tabi'in di Syam atau di negeri lain yang oleh Nabi diutus seorang sahabat saja ke negeri-negeri itu. Itulah konsekuensinya. Dan sekali lagi ini semuanya karena apa? Kebodohan mereka. Karena ketidaktahuan. Karena mereka menimbang benar salah dengan akal, dengan otak. Hadis yang menurut mereka tidak masuk akal ditolak. Kalau ada ayat yang tidak masuk akal ditakwil. Akal menjadi hakim terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dia menempatkan akal di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang tidak masuk akal ditakwil, As-Sunnah walaupun sahih yang tidak masuk akal didhaifkan, ditolak. Dengan alasan itu dhanniyah, itu hadis ahad. Itu sebodoh-bodoh kebodohan dan seburuk-buruk keburukan, karena melahirkan keburukan yang tidak kecil, menyebabkan dia harus mentidaksahkan keislaman sebagian besar tabi'in yang didakwahi hanya oleh seorang sahabat saja. Ini bukan satu-satunya bahaya yang dimunculkan, tapi banyak lagi. Tapi dengan itu pun sudah tolak untuk membantah mereka semua, ya.